Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ramadan dengan NPMG 1D024056. Saya dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau mengulas kembali materi dari pertemuan 1 sampai 15 mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya memulai, saya memiliki sebuah pantun, yaitu si Padli sedang menyemir rambut, semirnya berwarna ungu. Saya akan mempresentasikan materi ini dengan semangat, semoga membawa wawasan baru. Dan selamat menyaksikan. Okey, dah on ni. Atuk cakap ya. Dah lama dah ni. Sejak minggu lepas. Jadi pada materi yang pertama itu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Dan ada poin pertama, hakikat bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa nasional. Pada hasil Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi identitas bangsa, alat pemersatu dan simbol kebangsaan. Dan kedua, sebagai bahasa negara. Pada pasal 36 UUD 1945 digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan komunikasi resmi kenegaraan. Dan yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, alat komunikasi sehari-hari. 2. Alat pemersatu bangsa dan sebagai suku dari berbagai suku dan daerah. Dan ada juga ringkasan materi yang kedua yang berjudul Sikap Berbahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa adalah perasaan, pandangan, atau penilaian seorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dan juga ada ciri sikap bahasa. 1. Kesetiaan bahasa, yaitu dorongan untuk mempertahankan bahasa sendiri dan mencegah dominasi bahasa lain. Yang poin kedua, kebanggaan bahasa adalah menggunakan bahasa sebagai identitas dan simbol pemersatu. Ada juga komponen sikap bahasa. Yang pertama, komponen kognitif, berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang bahasa. Poin kedua, afektif, berkaitan dengan perasaan suka atau tidak suka terhadap bahasa. Dan yang terakhir, konatif, berhubungan dengan tindakan nyata dalam menggunakan bahasa. Dan juga materi ketiga, yaitu teks dalam kehidupan akademik. Teks kehidupan akademik adalah teks yang digunakan dalam lingkungan pendidikan, penelitian untuk menyampaikan pengetahuan, gagasan, dan temuan secara baku, objektif, sistematif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1. Fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam akademik, yaitu bahasa pengantar ilmu, menjadi media utama penyimpanan materi kuliah, laporan, dan publikasi nasional. Dan juga bahasa dokumentasi, merekam pengetahuan, arsip ilmiah, repositori, kampus, dan jurnal nasional. Dan bahasa persatuan akademik, menjembatani ragam disiplin dan latar budaya. Dan yang terakhir, bahasa pengembangan istilah, membentuk kosakata ilmiah baru yang seragam dan mudah dipahami. Dan kedua, bentuk tulisan akademik. 1. Hasil kajian pustaka, yaitu seperti makalah,
artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, modul, buku ajaran, dan panduan. Yang kedua, hasil penelitian, yaitu seperti laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah penelitian, monografi, dan buku referensi. Dan ketiga juga itu ada sistematika tulisan ilmiah yang diantaranya meliputi halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, serta yang terakhir ada daftar pusaka. Dan lanjut ke materi yang keempat, yaitu berjudul menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Ada tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelajahi dan memanfaatkan berbagai sumber referensi digital untuk keperluan akademik, khususnya dalam penelusuran literatur dan penyusunan karya tulis ilmiah. Contoh sumber referensi digital ada Crossref, pencarian DOI, dan metadata publikasi. Ada juga IPUSNAS, Perpustakaan Digital Nasional Indonesia. Ada juga aplikasi Mendeley, manajemen referensi dan sitasi, dan Google Trend, analisis tren dan topik, dan LibGen, database buku elektronik. Yang ketiga itu pengenalan aplikasi Mendeley. Mendeley adalah aplikasi untuk mengelola sitasi dan referensi. Terdapat 3 jenis utama: Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager, dan Mendeley Web. Contoh penggunaan Mendeley dalam penulisan KTI, yaitu Mendeley memudahkan memasukkan kutipan, menyusun daftar pustaka otomatis, menata referensi sesuai gaya penulisan, dan contoh dalam materi menunjukkan bagaimana Mendeley digunakan untuk membuat latar belakang penelitian dengan kutipan otomatis serta daftar pustakanya. Lanjut pada materi kelima, presentasi ilmiah. Yang pertama, hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara di depan umum, menyampaikan gagasan, hasil penelitian, pemikiran kritis, dan informasi akademik. Tujuan utama mengubah perilaku audiens, menginspirasi, dan memberikan pemahaman baru. Terdapat 3 komponen dasar komunikasi. 1. Komunikator atau penyampaian pesan. 2. Menjadi penyampaian slide, alat bantu visual. 3. Audiens atau penerima pesan. Adapun kesimpulan dari presentasi ilmiah adalah proses komunikasi akademik yang memerlukan komunikator yang kompeten, media yang tepat, dan strategis penyimpanan yang efektif. Keberhasilan presentasi ditentukan oleh penguasaan materi, cara penyampaian, bahasa tubuh, media visual, serta kemampuan menjawab pertanyaan audiens secara logis. Lanjut ada materi pertemuan 6 dan 7, yaitu proposal mendesain kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mengajukan ide, rencana, dan anggaran suatu acara atau program kepada pihak terkait seperti sponsor, instansi, dan atau atasan. Berikut adalah langkah-langkah dan elemen utama dalam mendesain proposal kegiatan yang efektif. Yang pertama, persiapan awal, identifikasi kebutuhan.
Itu pahami tujuan kegiatan, audiens target, dan konteks. Misalnya, kegiatan sosial, pendidikan, atau komersial. Lakukan riset awal untuk mendukung ide tersebut. Dan kedua, ada juga tentang format. Gunakan struktur standar. Cover, daftar isi, isi utama, lampiran. Pilihan desain juga biasanya sederhana dan profesional. Dan font yang biasa digunakan Arial, Times New Roman 12, margin 2-3 cm. Dan visualisasi seperti grafik atau tabel untuk menarik perhatian. Bahasa dan ada juga bahasa dan gaya. Gunakan bahasa yang formal, jelas, ringkas, dan perfektif. Hindari jargon kecuali diperjelaskan. Juga ada struktur utama proposal. Struktur utama: halaman sampul atau cover, pendahuluan atau latar belakang, tujuan dan sasaran, rencana pelaksanaan, jadwal, lokasi dan fasilitas, partisipan, anggaran, tim pelaksana, dan penutup. Dan lanjut juga pada pertemuan 11-15, yaitu laporan penelitian dan artikel ilmiah. Hakikat penelitian adalah proses ilmiah untuk menyelidiki masalah secara sistematis guna memperoleh jawaban yang valid. Dan ada juga poin kedua, metode dan siklus proses penelitian. Tahap penelitian, identifikasi masalah penelitian, tinjauan pustaka, penetapan maksud penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, pelaporan dan evaluasi. Metode penelitian berkembang sesuai pendekatan. Dan ada juga jenis penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif biasanya menggunakan uji beda, ANOVA dan ANCOVA, serta korelasi dan regresi, yaitu menguji hubungan prediksi, serta survei atau cross rasional longitudinal. Dan juga ada penelitian kualitatif, yaitu menghasilkan teori, budaya, studi kasus, naratif, fenomenologi, dan historis. Dan ada juga poin sistematika proposal dan laporan penelitian. Yang pertama itu proposal penelitian kuantitatif, yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional. Bab 2 yang berisi kajian teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dan di bab 3-nya metodologi, waktu dan tempat, variabel, populasi sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, uji validitas, reliabilitas, dan analisis data. Dan proposal penelitian kualitatif, strukturnya mirip seperti kuantitatif, namun definisi istilah bukan operasional.
sumber data dan teknik pengumpulannya melalui wawancara, observasi, dan ada juga dokumentasi. Uji keabsahan datanya yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dan ada juga laporan penelitian pada bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil sesuai rumusan masalah, uraian, tabel, dan gambar. Dan pembahasan membandingkan hasil dengan teori dan penelitian terdahulu hingga menentukan nolenti. Dan terakhir bab 5 itu berisi kesimpulan dan saran. Mungkin sekian video penjelasan dari saya dari materi 1 sampai 15. Kalau ada salah kata atau perbuatan dan materinya kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.